できない奴にスパイクを打たす気はない。戦えよ。誰向いてねえよ。やめちまえ。勝って必ず全国へ駆け上がる。 Halo guys, gimana kabarnya? Balik lagi di Revli merekap film anim. Kali ini kita akan mencoba merekap sebuah anim sport bertemakan voli yang berjudul 2.43 Sein Koukou Danshi Bareiball Bu, di mana menceritakan tentang perjalanan seseorang yang penuh talenta tapi harus dicampakkan oleh teman setimnya sendiri dan memilih untuk pindah ke sekolahan kecil dan membangun tim baru dari nol untuk mengikuti kejuaraan. Gimana kisahnya? Langsung aja kita masuk ke alur ceritanya. Scene diawali dengan menampilkan sebuah pertandingan kejuaraan bola voli antar SMP, di mana memperlihatkan sekolah Meisei yang terus-terusan ditekan dengan blok dari SMP lawan, membuat satu orang pemain yang dicadangkan kesal dengan permainan timnya yang sangat mudah ditebak, di mana dia yang merupakan pemain andalan tim malah tidak diturunkan. Dan di tengah pertandingan ini, pelatih dari SMP Meisei mendapat panggilan dari rumah sakit yang melaporkan kalau salah satu pemain dari tim ditemukan mencoba melakukan bunuh diri, yang disebabkan tidak kuat menerima desakan untuk bermain lebih baik dalam pertandingan voli. Lalu kita diperlihatkan adegan singkat masa lalu, di mana seorang bocah bernama Heijima Kimichika yang hendak pindah ke Tokyo bersama dengan keluarganya, dan harus berpisah dengan sahabatnya Kuroba Yuni, membuat suasana haru di tengah dinginnya salju yang turun saat itu. Singkat cerita, Kuroba kini telah tumbuh dan duduk di bangku SMP Monshiro, di mana saat ini Kuroba sedang duduk melamun menunggu kedatangan murid pindahan yang merupakan teman masa kecilnya semasa di ATK, yang membuat dirinya sedikit senang dengan reuninya ini, hingga nampak dari balik kaca seseorang berjalan sendiri dengan mengenakan payung, membuat Kuroba yang menyadarinya langsung bergegas lari keluar kelas. Dan dengan senyum lebar di wajahnya, Kuroba menyapa Heijima dengan melambaikan tangannya. Tapi tidak seperti yang diharapkan, dengan dingin tanpa sepatah kata pun Heijima berjalan melewati Kuroba, membuat Kuroba beranggapan kalau Heijima tidak mengenalinya setelah tumbuh dewasa. Di kelas, Kuroba yang kesal karena Heijima mengabaikannya, kini Heijima sedang memperkenalkan diri di kelas yang sama dengan Kuroba. Dan dengan Heijima yang mengikuti klub bola voli di sekolah yang sebelumnya, ibu guru pun menyuruh Kuroba untuk membimbingnya, di mana Heijima juga akan bergabung di sekolah ini, dan duduk di depan bangku Kuroba. Dengan situasi yang agak canggung, tanpa basa-basi Heijima bertanya posisi Kuroba di tim voli, di mana Kuroba sendiri tidak mempunyai posisi pasti di timnya, di mana klub voli di sekolah ini tidak pernah mengikuti pertandingan dan hanya berisikan orang-orang yang terpaksa mengikuti kegiatan klub karena aturan. Yang mana membuat Heijima yang serius terkejut dan nampak kecewa dan malah mengatai Kuroba pecundang. Scene berlanjut di tempat karaoke, di mana Kuroba kini curhat kepada Yori tentang Heijima yang kini telah berubah dengan dinding yang tidak bisa ditembus, hingga sepupunya menelpon menyuruhnya segera pulang untuk makan malam. Keluar dari tempat karaoke, Kuroba tidak sengaja menabrak Heijima yang baru pulang dari kegiatan klub, di mana dia berlatih sendiri dengan tidak adanya orang yang datang ke klub, dan pergi setelah mengatakan kalau Kuroba menyia-nyiakan hidupnya yang membuat Yori sedikit kesal dengannya. Hari berganti di gedung olahraga. Para siswa putri sedang melakukan pemanasan dan di samping itu nampak Heijima sedang berlatih sendiri melakukan jump serve dengan tangan kidalnya. Hingga para siswi menegurnya dan menyuruhnya untuk berlatih di pojokan karena dia berlatih sendiri. Sedangkan mereka berniat menggunakan seluruh lapangan untuk berlatih dengan personil yang lebih banyak. Tapi Heijima yang berlatih servis tidak peduli dan menyuruh mereka untuk protes kepada guru kalau kekurangan tempat untuk berlatih. Sampai Kuroba muncul dan bilang kalau dirinya ikut berlatih, membuat Heijima tidak sendiri lagi. Dan para siswi pun berakhir menggunakan sebagian lapangan. Di sini Kuroba berniat membantu latihan Heijima walaupun dirinya payah, dan kalau Heijima merasa lebih baik sendiri, Kuroba tidak akan datang lagi. Hal itu membuat mata Heijima berbinar-binar dan sikapnya juga sedikit berubah, di mana Heijima berniat melepas kacamatanya yang terlihat begitu antusias, membuat Kuroba kebingungan dengannya. Dan berlanjut di mana Heijima dan Kuroba melakukan pemanasan sembari membandingkan nilai mereka, di mana seluruh nilai Heijima sangat bagus kecuali bahasa Jepang yang sangat berkebalikan dengan Kuroba.
Haijima yang penasaran dengan tinggi Kuroba mengajaknya mengukurnya di mana tinggi Kuroba 175 cm, sedangkan Haijima 172 cm. Meskipun sebenarnya tinggi badan tidak terlalu masalah bagi Haijima mengingat posisinya yang merupakan seorang setter. Meski begitu, ada harapan bagi Haijima yang ingin untuk tumbuh lebih tinggi, mengikuti idolanya yang tergabung dalam timnas di mana memiliki tinggi 191 cm, yang mana dengan tubuh yang semakin tinggi dapat membuatnya lebih mudah bergerak di depan net dan dapat memberi umpan tinggi lebih mudah, ditambah lagi idolanya itu memiliki kemampuan yang sama hebatnya pada kedua tangannya. Di tengah perbincangan muncul satu orang anggota voli yang lain bernama Ryo, membuat Haijima semakin tambah bersemangat dan berlatih bersama meski kemampuan Ryo sendiri tidak begitu bagus. Dan rutinitas terus berlanjut dan semakin bertambah dengan bergabungnya para anggota yang lain. Dan dengan arahan dari Haijima, kemampuan mereka pun perlahan naik setiap harinya. Singkat cerita, 1 bulan telah berlalu dengan pengamatan Haijima. Kuroba yang memiliki mata jeli dan tubuh yang fleksibel ketika di udara menganggap kalau Kuroba memiliki bakat yang cukup hebat dan mengatakan kalau dirinya pasti akan berkembang dengan cepat jika serius berlatih. Dan dengan itu, Haijima pun berniat melatih pukulan strike dan cross untuk Kuroba. Membuat Kuroba merasa agak aneh di mana dia beranggapan kalau Haijima selalu ingin berada di atas, tapi sekarang malah ingin melatihnya. Sore hari pun tiba. Di perjalanan pulang, Haijima membicarakan tentang penerimaan murid baru di bulan April, membuat Haijima bertekad untuk mengikuti turnamen setelah terkumpul cukup orang. Walaupun Kuroba beranggapan kalau mereka mengikuti turnamen, mereka tak yakin bisa menang. Tapi berbeda dengan Haijima yang beranggapan kalau tidak menyenangkan hanya berlatih dan tidak bertanding, membuatnya bertekad untuk memastikan anggota klub siap untuk bertanding saat musim panas tiba. Tak lama, mereka bertemu dengan Yori dan teman mahasiswanya yang keluar dari tempat karaoke, di mana Yori nampak marah pada Kuroba yang kini sudah jarang berkumpul dengannya. Di sini Yori juga menyuruh untuk tidak usah serius pada kegiatan klubnya dan cukup bermain-main saja dan tidak terlalu serius seperti Haijima. Membuat Kuroba yang baru saja membahas tentang turnamen kesusahan untuk menanggapinya. Dan malah menanggapinya kalau dia pasti akan bosan dengan voli yang begitu mengejutkan bagi Haijima dan langsung menyuruhnya untuk berhenti saja, di mana Haijima tidak ingin Kuroba merusak turnamen yang ingin diikuti, di mana Haijima sangat serius ingin mengikuti pertandingan. Di tengah keseriusan ini, Yori yang telah mencari tahu alasan Haijima pindah sekolah menceritakan pada Kuroba yang mana di sekolahnya dulu Haijima yang digadang-gadang sebagai setter jenius telah mendesak mental teman setimnya yang tidak menurutinya dan membuatnya berakhir melakukan percobaan bunuh diri. Berita ini membuat Kuroba kepikiran dan mencari tahu tentang sekolah Haijima dulu pada sepupunya dan berniat mencari tahu di situs Google sebelum akhirnya mengurungkan niatnya. Singkat cerita, semester 3 berakhir dan libur musim semi akan tiba. Kuroba yang bersiap untuk pulang kini dihampiri guru yang berniat memberikan jadwal penggunaan gedung olahraga yang diminta oleh Haijima. Dan karena Haijima tidak berangkat, Kuroba pun memilih untuk mengantarkannya ke rumahnya, di mana jadwal yang diminta sangat padat, bahkan ada hari di mana mereka memiliki 2 jadwal. Kuroba juga mengatakan kalau dirinya tidak peduli dengan rumor yang dikatakan oleh Yori, juga memastikan kalau Haijima tidak perlu khawatir dan meminta untuk tetap memperbolehkan Kuroba bergabung di klub voli. Sebelum akhirnya Kuroba berpamitan meninggalkan Haijima. Hari berganti dan seperti yang dijadwalkan, seluruh anggota klub berkumpul dan berlatih bersamaan dengan anak kelas 1 yang baru bergabung dan terus konsisten bahkan sampai libur musim semi berakhir. Dan kini rapat diadakan membahas tentang turnamen yang akan mereka ikuti di liburan musim panas nanti, di mana beruntungnya dengan sedikitnya tim voli putra sekolah yang ada di kawasan mereka hanya memerlukan 3 kemenangan untuk memasuki tingkat nasional dan 4 kemenangan untuk merebut titel juara. Dan dengan keoptimisan Haijima membuat yang lain ikut bersemangat meskipun belum pernah mengikuti turnamen sama sekali.
Singkat cerita, hari yang ditunggu pun tiba dan tanpa disadari dengan Haijima yang menjadi pusat pola serangan dan Kuroba sebagai ujung tombak membuat SMP Monshiro mendapat kemenangannya dengan cukup mudah. Di tengah waktu istirahat, sementara yang lain merayakan kemenangan pertama yang tidak mereka sangka-sangka, kini Haijima mengamati pertandingan dan menganalisa tim yang akan menjadi lawan mereka selanjutnya. Dan pertandingan kedua pun dimulai, tapi tidak seperti sebelumnya. Meski poin tim mereka kini memimpin, Kuroba tampak begitu gugup, bahkan menyebabkan dirinya melakukan pelanggaran dengan tidak melakukan servis setelah 8 detik peluit berbunyi, mengharuskan mereka untuk mengambil timeout. Dengan bantuan Pocari Sweat, Ryo mencoba untuk menenangkan Kuroba, tapi meski begitu dengan lawan yang menyadari kalau Kuroba merupakan ujung tombak mereka, lawan terus-terusan menekan Kuroba dengan memfokuskan para bloker pada spike milik Kuroba. Meski Haijima telah memberitahukan untuk fokus kepada blok, hal itu malah membebani pikiran Kuroba dan memperburuk performanya. Berharap ada yang memberitahu apa yang harus dilakukan. Hingga Kuroba yang mengharapkan bantuan dari Haijima, tapi Haijima malah membuang mukanya. Meski pada akhirnya menang, tapi dengan cara Haijima yang hanya mengandalkan dirinya sendiri untuk memperoleh poin, membuat yang lain merasa sama sekali tak dibutuhkan di dalam lapangan. Dan malam hari pun tiba, terlihat Itoko yang merupakan sepupu Kuroba sedang membuat spanduk untuk mendukung Kuroba di pertandingannya besok. Hari berganti dan ketika sudah waktunya berkumpul, Kuroba kini tak kunjung datang, di mana faktanya kini di tempat lain Kuroba sedang menjenguk Itoko bersama Yori, yang terjatuh saat sedang membawa spanduk buatannya. Dan dengan Itoko yang mengingat waktu Kuroba bertanding menyuruhnya untuk bergegas menuju tempat turnamen, di mana Kuroba yang membuat alasan kalau waktunya tidak cukup untuk menyusul yang lain, membuat Itoko marah dan memaksa Kuroba untuk segera bergegas. Di perjalanan, Kuroba membicarakan tentang rumor mengenai Haijima di sekolah sebelumnya, di mana Kuroba sendiri sengaja menjenguk Itoko supaya mempunyai alasan untuk tidak mengikuti pertandingan, di mana Kuroba berpikir tim pasti akan menang selama ada Haijima di tim. Tapi ternyata tidak seperti yang dibayangkan. Kuroba yang telah tiba harus menerima berita pahit di mana kini timnya telah menelan kekalahan. Dan kini Kuroba mengetahui alasan kenapa Haijima menyerang sendiri di pertandingan sebelumnya dan seberapa besar usahanya untuk membantu tim memenangkan turnamen, di mana sampai membuatnya mengalami cedera. Di sini manajer mereka juga mengatakan betapa besar harapan Haijima pada Kuroba untuk bisa bangkit, yang malah dikecewakan dengan ketidakhadirannya. Dan kini hanya ada penyesalan pada diri Kuroba yang telah beranggapan buruk tanpa mengetahui usaha macam apa yang telah dilakukan Haijima. Singkat cerita, tahun telah berganti dan kini Kuroba dan Ryo mendaftar di SMA Sein dan bergabung ke dalam klub voli. Tapi tidak dengan Haijima yang memilih untuk tidak bergabung, di mana diketahui Haijima sudah tidak pernah bermain voli semenjak kekalahannya tahun lalu. Membuat kapten dari SMA Sein menyayangkan dan memilih untuk menemui dan mengajaknya bergabung ke dalam tim, mengetahui betapa berpakatnya Haijima. Di mana Aoki dengan postur yang jangkung ada di middle blocker, sedangkan Oda sebagai kapten tim yang memiliki postur cukup pendek berada di posisi wing spiker, membuat Haijima sedikit ragu dengannya. Dan juga dengan mengetahui track record dari tim Sein yang cukup buruk, Haijima menolak untuk bergabung dengan meremehkan mereka. Singkat cerita, beberapa bulan telah berlalu dan kini festival sekolah akan diadakan. Karena tim dibagi secara acak dari seluruh angkatan, kelompok yang tergabung dalam tim voli mengadakan latihan gabungan yang dipimpin oleh Oda yang duduk di kelas 3 dan juga sebagai kapten grup voli. Tapi dengan postur yang Oda miliki harus diremehkan oleh anak-anak kelas 2 yang memiliki postur lebih tinggi dan dengan angkuh menantang untuk langsung melakukan latih tanding. Walaupun sempat menolak, Oda langsung merubah pikirannya setelah melihat Haijima datang, di mana Haijima sendiri tergabung dalam tim Oda.
Dan dengan Oda yang memiliki jangkauan spike 3 meter lebih, meski Haijima sudah kurang lebih 1 tahun tidak bermain, mereka masih bisa menang dengan cukup mudah, membuat Oda semakin menginginkan Haijima untuk bergabung dalam klub voli. Di sore hari setelah latihan selesai, Haijima masih di gedung olahraga, memandangi net yang memiliki tinggi 2,43 yang digunakan para klub untuk fokus berlatih pada kejuaraan musim semi, bukan pada penyisihan yang hanya 2,40 meter. Membuat Haijima kagum dengan keseriusan klub voli mereka. Dan dengan kedatangan Ryo dan Kuroba, Haijima yang ditawari Oda bergabung menolak dan memilih pergi. Tiba hari festival olahraga dimulai, Aoki yang diberitahu alasan kenapa Haijima tidak mau bergabung karena berselisih dengan Kuroba, menyarankan Oda untuk mempertemukan keduanya di pertandingan nanti. Tapi berbeda dengan Oda, Aoki lebih mementingkan untuk merekrut Okuma yang memiliki postur tubuh yang besar. Dengan perbedaan ini, keduanya bertaruh. Jika tim Oda menang, maka klub akan merekrut Haijima, dan sebaliknya, jika Aoki yang menang, mereka akan merekrut Okuma. Singkatnya, waktu final tiba yang mempertemukan tim Haijima dan Oda dengan tim Kuroba. Di sini Haijima melakukan jump serve yang tertuju pada Kuroba yang berniat mengecek perkembangannya selama Haijima tidak bermain. Tapi dengan performa Kuroba yang sama sekali tak ada perkembangan membuat Haijima jengkel padanya, memerintahnya untuk berhenti saja kalau tidak kuat mental. Sebelum akhirnya Kuroba mengatakan alasannya bermain buruk yang mana mengetahui tentang taruhan Aoki dan Oda. Omae fuzakenna yo! 戦えよ！球技大会程度で緊張してるくらいならバレー向いてねえよ！やめちまえ！球技大会程度でもじゃうまいこと負けなあかん試合なんて初めてやで。どういう意味？青木先輩がこの試合に負けたらお前がバレー部入るって言ってこい。お前とバレーがしたいんや。Singkat cerita, Haijima telah bergabung dan kini mengikuti training camp selama 5 hari dengan anggota yang lain untuk bersiap mengikuti kejuaraan musim gugur minggu depan. Dengan pengamatan Haijima, klub memiliki spiker sisi kanan yang cukup bagus, membuatnya ingin melatih berbagai variasi serangan dengan para spiker. Tapi tidak dengan Kuroba yang hanya disuruh untuk melatih resifnya. Aoki, Kanno, Okuma, atsumatte kure. Sore to Kuroba. Left ni wa receive len sasetoite kudasai. Hari berganti dan para spiker pun berlatih menerapkan pola serangan yang dibuat Haijima kemarin. Tapi tidak dengan Kuroba yang tetap disuruh untuk melatih resifnya dan terus berlanjut hingga hari keempat. Di malam harinya, Kuroba tidak sengaja bertemu dengan Haijima di tempat laundry, di mana Kuroba yang kesal berpikiran kalau Haijima masih membencinya, di mana nyatanya itu hanyalah kesalahpahaman saja. Yang mana faktanya Haijima berpikiran kalau Kuroba sudah cukup hebat untuk menjadi ace, dan kini dia memilih untuk memoles kemampuan para spiker yang lain supaya tidak terlalu membebani Kuroba seperti saat SMP. Hari berlalu dan kejuaraan musim gugur tiba, dan seperti yang diharapkan mereka menang dengan cukup mudah mengandalkan berbagai variasi yang telah mereka latih. Seusai pertandingan, Kuroba yang menemui Itoko disangka pacarnya oleh teman-teman Itoko, membuat Kuroba menyangkal dengan mengatai Itoko seperti bawang, membuatnya harus terkena pukulan di pipinya. Tapi bersamaan dengan itu, Yori kini terlibat perkelahian, membuat Kuroba yang melihat menghampirinya berniat membantu. Tapi Yori melarangnya, karena kalau Kuroba terlibat bisa mengakibatkannya tidak bisa mengikuti pertandingan. Esok hari pun tiba, dan kini tim Sein dipaksa mundur dari semifinal kejuaraan musim gugur, dengan adanya laporan mengenai keterlibatan Kuroba dengan perkelahian. Tapi Kuroba tetap menyangkal, di mana sangkalannya itu sama sekali tidak meyakinkan dengan memar di pipi Kuroba, yang bahkan tidak mau menjelaskan penyebab memar itu. Membuat Haijima kesal dan berlatih sendiri di bawah jembatan, berbeda dengan Kuroba yang malah asik jalan-jalan dengan memakan es yang ada di tangannya.
membuat Haijima yang melihatnya semakin kesal dengannya, yang bisa menyebabkan mereka dan para senpai yang sudah kelas 3 kehilangan kesempatan terakhirnya untuk bermain di kejuaraan musim semi. Tapi Kuroba dengan enteng menjawab kalau Haijima sangat terobsesi untuk menjuarai kejuaraan musim gugur dan lolos ke kejuaraan musim semi. Kuroba menyuruhnya untuk kembali ke Tokyo saja. Dan sesuai perkataan Kuroba, Haijima pun pergi ke Tokyo berniat untuk bertemu dengan temannya Sota, anak yang melakukan percobaan bunuh diri yang mana telah berteman dengan Haijima semenjak kelas 4 SD. そのソータっちゅうのが自殺未遂したやつなんやな。ああ。 Sesampainya di Tokyo, Haijima langsung menuju sekolahnya dulu, di mana di sana dia bertemu dengan temannya dulu dan menanyakan keberadaan Sota. Tapi sayangnya kini Sota telah berpindah sekolah setelah insiden bunuh dirinya. Di mana secara mengejutkan mereka mengatakan kalau insiden bunuh diri itu hanyalah rekayasa yang direncanakan Sota dan yang lainnya untuk menjahili Haijima karena kesal dengan sikapnya. Membuat Kuroba yang mendengarnya marah pada mereka, sedangkan Haijima sangat syok dan rubuh di mana dirinya mengalami demam. Haijima yang sadar kini menyadari keberadaan Sota yang duduk menunggunya setelah diberitahu kalau Haijima datang mencarinya. Di sini Sota menceritakan alasan dirinya melakukan percobaan bunuh diri, di mana Sota sebenarnya sudah ingin berhenti bermain voli dan hanya ingin mencari alasan agar dirinya tidak terlihat buruk dengan mengingkari janji untuk menuju kejuaraan nasional bersama. 自殺未遂までするほど嫌な思いしてたってことになれば部活やめられるってそうだよなごめんじゃあ俺もう行くよ Pada sore hari, Kuroba dan Haijima yang sedang mengobrol didatangi oleh guru Haijima dulu, menjenguk sekaligus menawarkan tumpangan untuk Haijima dan Kuroba menuju stasiun. Di perjalanan, mereka mampir ke gimnasium metropolitan Tokyo, di mana Haijima meminta maaf pada gurunya di mana tidak bisa menepati janji untuk bermain di tingkat nasional bersama dengan SMA Meisei, membuat gurunya tidak jadi merekrutnya kembali untuk bergabung ke sekolah Meisei. やっぱり名声に呼び戻すことも考えていたそうよ。でもそうはしなかった。つまりそういうこと。 Dan setelah berpisah dengan gurunya, Haijima mendapat kabar kalau mereka diperbolehkan mengikuti kualifikasi kejuaraan musim semi. Setelah Itoko menjelaskan penyebab memar Kuroba pada pihak sekolah. Beralih di sekolah Fukuho yang saat ini sedang diinterview tentang kesiapannya, di mana sekolah Fukuho sendiri menjadi salah satu kandidat terkuat untuk menjuarai kejuaraan musim semi dan mewakili prefektur Fukui ke tingkat nasional. Subaru yang merupakan spiker terbaik dari prefektur Fukui ditanyai pendapat tentang sekolah Sein di mana kini memiliki line up yang cukup kuat dengan setter jenius di timnya. Membuat mereka sedikit tertarik dan mulai mengamati rekaman dari permainan tim Sein dan susunan line up mereka. レフトは1番の小田と7番の黒羽、ライトが4番の菅野、2年で181、ミドルブロッカーが2番と10番で193と187。ほんでサービスエース決めた8番が例のセッターです。全員のマークはしておくが、必要以上に警戒することはないやろ。はい。 Dengan informasi yang mereka dapat membuat manajer mereka Ochi dan Kohei memutuskan untuk melihat langsung latihan dari Sein, di mana dengan Ochi mengecek gedung olahraga sedangkan Kohei lapangan luar. Ochi yang memeriksa gedung olahraga bertemu Kano yang memberitahunya kalau tim putra Sein ada di lapangan luar, membuatnya langsung pergi. Ochi yang tiba di lapangan luar dikagetkan dengan Kohei yang sedang bertengkar dengan Okuma setelah terprovokasi dengan perkataan Okuma. Yang akhirnya berhenti setelah Aoki muncul dengan mengancam Kohei dan Ochi, mengatakan kalau tindakannya telah direkam dan akan mengeksposnya. Hingga akhirnya pertikaian selesai setelah kedatangan Subaru yang meminta maaf kepada Oda atas perilaku anggotanya dan berpisah setelah menawarkan latih tanding. Hari berganti dan kini latih tanding sedang dilakukan, di mana Sein mampu menahan imbang Fukuho hingga pertengahan set pertama. Tapi sayangnya harus melebar setelah Fukuho mendapat temponya dengan mengandalkan Subaru, dan ditutup dengan spike keras Kohei yang menembus bendungan Sein.
Dan latih tanding ditutup dengan 3 kemenangan pada masing-masing tim. 3セットずつ今日は引き分けやな。決勝で相手してくれ。 5 hari sebelum kualifikasi dimulai, melihat hasil latih tanding dengan Fukuho, Haijima meminta Oda untuk tidak bermain ketika bertemu dengan Fukuho, di mana dengan postur Fukuho yang semuanya tinggi selalu mengincar sisi blok Oda yang tidak memiliki blok cukup tinggi. Tapi tentu menimbulkan protes anggota yang lain, karena dengan tidak adanya Oda akan mengurangi kekuatan serangan mereka. Ditambah Sein belum benar-benar melatih pengganti dari Oda, membuat suasana hening sebelum akhirnya Oda memilih untuk merundingkannya dengan pelatih. Di sore hari, Haijima dipanggil karena adanya panggilan telepon dari rumah, di mana neneknya kini dirawat di rumah sakit dan akan keluar sekitar 3 hari lagi. Sementara itu, Haijima disuruh untuk menginap di rumah Kuroba terlebih dahulu. Hari kualifikasi tiba. Di samping para pemain yang saat ini mengamati pertandingan tim lain, kini Oda memberikan line up inti untuk kejuaraan di mana Oda memilih duduk di bangku cadangan. Dan sekarang tiba giliran Sein bertanding, bertemu dengan sekolah Ikeda yang memulangkan mereka tahun lalu. Sebelum pertandingan, Haijima diberi nasihat oleh pelatih. Kalau dirinya ingin memaksa orang lain, maka dia juga harus memaksa dirinya juga. Pertandingan dimulai dengan mulus, dengan berbagai variasi yang sudah dilatih. Sein memimpin hingga pertengahan set, di mana mereka mulai kehilangan tempo ketika fokus Haijima kini terganggu dengan pertandingan Fukuho, membuat mereka harus kehilangan set pertama mereka. Haijima ga anna shohotekina misu o. Fukuho, shiai Ketika istirahat, Kuroba terus-menerus memikirkan perkataan pelatihnya, membuat dia meyakinkan dirinya untuk bekerja habis-habisan memukul semua bola yang mengarah kepadanya di set 2 ini. Keyakinan Kuroba membuat Haijima memilih bekerja mati-matian dengan merubah gaya bermainnya dan membantu lini pertahanan. Dan terus seperti itu sampai mendekati match point dan Kuroba yang kelelahan pun kini digantikan oleh Oda. Dan singkat cerita, mereka pun memenangkan pertandingan pertama mereka dan berlanjut juga dengan 2 pertandingan selanjutnya meloloskan Sein ke babak playoff. Di jam makan siang, Aoki bertanya mengenai strategi untuk menghadapi Fukuho, di mana dengan spek Subaru yang sangat kuat, pertahanan dan blok yang mereka miliki saat ini sama sekali tidak ada yang bisa mengatasinya. Tapi Haijima memikirkan 3 cara yang akan dicoba di latihan nanti. Sedangkan di sisi lain, Subaru kini menjalani pemeriksaan pada lututnya yang pernah dioperasi sebelumnya. Tapi kini dokter kembali menyarankan untuk menjalankan operasi lagi setelah kejuaraan usai dengan kondisinya saat ini dan harus merelakan 2 tahunnya untuk menjalani rehabilitasi. Tiba hari keberangkatan menuju babak playoff, di mana tampak Fukuho yang sudah di tempat sedang bermain lempar salju, hingga Ochi yang melihat Mimura terpeleset langsung merespon dan menggunakan tangannya untuk menahannya, yang menyebabkan dirinya terluka dan harus dibawa ke rumah sakit. Membuat tekad Fukuho semakin kuat untuk tidak mengecewakan Ochi dan mengalahkan Sein untuk merebut tiket ke Tokyo.
Singkat cerita, dengan tempat duduk yang dipenuhi penonton, pertandingan final Fukuho dan Sein dimulai. Di set pertama ini, dengan strategi apik yang disusun oleh Ochi, Fukuho dengan mudah mengalahkan Sein memanfaatkan kelemahan resif pada Kuroba. Dan hal yang sama terulang di set kedua, membuat Haijima kembali bermain egois mempersempit jarak kedua tim. Keadaan ini membuat tim memilih time out. Dengan keegoisan Haijima yang kembali terulang membuat pemain yang lain merasa tidak nyaman. Untung saja Aoki dapat menengahi perdebatan mereka dan mendorong mereka untuk berjuang mati-matian. Dan terlihat dengan kemenangan tipis yang berhasil mereka rebut di set ini. Berlanjut di set ketiga yang dibuka dengan boom spike Subaru, membuat bola terhempas ke tribun penonton, membuat suasana begitu mencekam, di mana Kuroba yang berusaha membalas kini hidungnya harus berdarah terkena pantulan dari blok lawan. Mengharuskan Sein mengambil time out untuk merestart ulang pikiran mereka. Tapi tetap saja, dengan tidak adanya Kuroba, serangan Sein menjadi begitu tumpul dan harus menelan kekalahan, menjadikan skor 2-1 untuk Fukuho, membuat Haijima bergegas menemui Kuroba, berharap Kuroba sudah bisa kembali. 16-25 Kuroba, Fukuhoを打ち抜ける強打持ってるのはお前だけだ。第4セットと第5セット、お前が絶対必要だ。くそこんなんで終わって Di tengah keputusasaan ini, Subaru datang menyapa dengan meninggalkan pesan kepada tim Sein. Setelah pendarahannya berhenti, Kuroba dan Haijima bergegas kembali, di mana untung saja set keempat belum dimulai, yang sedang dilakukan pertunjukan perwakilan dari masing-masing tim. Dengan menggantikan Oda, Kuroba kembali tampil di set 4, menyelamatkan nyawa kritis Sein dengan kini memimpin 2 poin di atas Fukuho. Di tempat lain, kini Ochi yang merupakan manajer Fukuho dalam perjalanan menuju lokasi pertandingan. Tapi kini, pada tepat kedatangan Ochi, skor sudah berimbang pada posisi Deus, dan terus beriringan hingga spike dari variasi Sein mengakhiri set 4. Menjadikan skor imbang 2-2, dan kini set penentuan akan dimulai dengan Sein mengandalkan Oda yang masih cukup fit. Poin saling kejar-mengejar dengan serangan bertubi-tubi yang luar biasa, tapi bersamaan dengan itu mental dan stamina pemain terus dikuras, yang harus jatuh bangun mencegah bola jatuh di area tim. Di mana dengan posisi Deus, Kuroba melakukan cross yang begitu cantik membuat timnya mendapat match point. Dan kemenangan pun harus dikunci dengan blok dari Oda, membendung spike keras Subaru seorang diri. Dan Sein pun kini berhasil mendapat tiket untuk kejuaraan musim semi tingkat nasional di Tokyo. Dengan stamina yang terkuras habis, di samping Haijima yang rubuh, Subaru kini harus menahan rasa sakit pada lututnya bersamaan dengan rasa pahit setelah menelan kekalahan di turnamen terakhirnya.
Sementara Haijima yang sadar ada di rumah, dia didatangi seluruh tim voli yang mau memberikan medali untuknya. Arigato, Hajima. Omae ga torashite kuretan ya. 俺には最初からはっきり見えてます。 Hari berlalu dan kini Sein menjalani latihan dengan para mahasiswa. Di sore hari saat mencuci muka, Haijima didatangi oleh Subaru yang mengatakan untuk bermain bersama di timnas suatu saat nanti dan bermain di tingkat dunia, memberikan tujuan baru bagi Haijima yang membuatnya sangat berantusias untuk memenangkan kejuaraan musim semi bersama dengan yang lain. Dan cerita ditutup dengan keberangkatan tim Sein menuju Tokyo. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa subscribe, like, dan kritiknya. Mantap.